Pernah kepikiran nggak sih apa ya yang sebenarnya terjadi sama nasi goreng yang kita makan setelah masuk ke mulut? Nah, kali ini kita bakal bareng-bareng menelusuri perjalanan super keren itu dari piring sampai jadi energi di tiap sel tubuh kita. Yuk, kita mulai. Anda pasti sering banget dengar kalimat, kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi, apa beneran begitu? Apa semangkuk gado-gado bisa membangun tubuh yang beda banget sama sepiring gorengan? Hari ini kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Coba bayangin deh, di satu sisi ada gorengan yang masih hangat, renyah, gurih. Di sisi lain ada gado-gado, komplit dengan sayuran segar, tahu, dan lontong. Setiap hari kita dihadapkan sama pilihan-pilihan kayak gini. Nah, perjalanan dari pilihan itulah yang akan kita ikuti di dalam tubuh kita. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Perhentian pertama, kita kenalan sama para pahlawan super di dalam makanan kita. Mereka lah bahan bakar yang bikin tubuh kita bisa lari, mikir, bahkan sembuh dari sakit. Nah, ini dia nih, keenam nutrisi utama. Anggap aja mereka ini tim konstruksi tubuh kita. Karbohidrat itu buat energi, protein buat bangun otot, lemak buat pelindung. Terus ada vitamin, mineral, dan air sebagai tim pendukungnya. Masing-masing punya peran yang penting banget. Soal karbohidrat, ini penting buat diketahui. Nggak semuanya sama loh. Karbohidrat sederhana, kayak gula di minuman manis, itu ngasih kita energi instan. Tapi cepat juga habisnya. Beda sama karbohidrat kompleks dari nasi merah atau ubi. Dia melepas energi pelan-pelan, jadi kita bertenaga lebih lama. Lemak itu sering banget ya dianggap musuh. Padahal nggak semua lemak itu jahat. Lemak dari gorengan, iya, itu bisa bikin jalan tol di tubuh kita macet. Tapi lemak dari buah alpukat, wah, itu justru kayak petugas kebersihan yang bantu melancarkan semuanya. Jadi kuncinya bukan menghindari lemak, tapi milih lemak yang tepat. Terus, gimana dong cara gampangnya buat ngatur makanan? Nah, lihat aja panduan isi piringku ini. Coba bayangin piring makan Anda, setengahnya diisi sama sayur dan buah. Persis seperti di gambar ini. Setengahnya lagi dibagi dua untuk nasi atau kentang. Dan lauk pauknya. Gampang banget kan buat diingat? Oke, setelah makanannya kita pilih, perjalanannya pun dimulai. Makanan kita masuk ke pabrik pengolahan super canggih di dalam tubuh, sistem pencernaan. Yuk kita intip prosesnya kayak gimana? Ini dia peta perjalanannya. Mulai dari mulut, makanan didorong turun lewat kerongkongan. Terus di lambung, makanan diaduk-aduk sampai jadi kayak bubur. Nah, harta karunnya yaitu nutrisi diserap habis-habisan di usus halus. Terakhir, usus besar tugasnya menyerap air dan siap-siap buang sisanya. Tiap pemberhentian punya tugas vitalnya sendiri. Kok bisa ya pabrik ini kerjanya efisien banget? Rahasianya adalah enzim. Anggap aja enzim ini kayak jutaan gunting super kecil yang memotong-motong makanan jadi partikel mini biar gampang diserap sama tubuh. Contohnya gini, begitu Anda kunyah nasi, enzim amilase di air liur kita langsung kerja loh memecah karbohidratnya. Nanti pas sampai di lambung, giliran enzim pepsin yang bertugas mengolah protein dari ayam atau tempe yang kita makan. Luar biasa kan prosesnya? Oke, nutrisinya sudah berhasil diserap. Pertanyaannya, gimana caranya nutrisi ini dikirim ke seluruh tubuh? Nah, disinilah sistem peredaran darah kita beraksi. Dia ini ibarat jaringan logistik atau jalan tol super di tubuh kita. Sayangnya, jalan tol ini bisa macet. Dan ini fakta yang cukup mengkhawatirkan. Di Indonesia, 1 dari 4 orang menderita hipertensi. Seringkali, kemacetan ini justru berawal dari pilihan makanan kita sehari-hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga jalan tol ini tetap lancar. Jadi, jaringan jalan ini punya 3 jenis. Arteri itu jalan tol utamanya, yang bawa paket nutrisi dan oksigen dari jantung. Vena itu jalur baliknya, buat truk kosong kembali ke jantung. Nah, kalau kapiler, itu jalan-jalan tikus super kecil yang nganterin paketnya langsung ke depan rumah setiap sel. Coba deh lihat perbedaannya, jauh banget kan? Pas kita olahraga, jantung kita memompa darah 4 kali lipat lebih banyak daripada pas lagi santai. Ini semua demi memastikan otot-otot kita dapat pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup buat kerja keras. Tadi kita sudah lihat gimana sistem tubuh bekerja dengan ideal. Tapi apa yang terjadi kalau pabrik dan jalan tol ini mulai rusak? Disinilah pilihan antara gado-gado dan gorengan tadi benar-benar terasa dampaknya. Nah, ini dia salah satu biang kerok utamanya, aterosklerosis. Bayangin aja ada tumpukan sampah di jalan tol yang bikin macet total.
Plak dari lemak jahat inilah sampahnya yang menyumbat arteri dan menghambat aliran darah. Dan kalau kemacetan parah tadi terjadi di jalur vital yang menuju ke otak, akibatnya bisa fatal, stroke. Tanpa pasokan darah dan oksigen, sel-sel otak mulai mati hanya dalam hitungan menit. Ini bukan sekedar penyakit, tapi ibarat pemadaman listrik di pusat kendali tubuh kita. Tapi kabar baiknya adalah kita pegang kendali. Ini bukan cuma soal mencegah penyakit, tapi tentang membangun kesehatan secara aktif. Dengan mengikuti panduan isi piringku, rajin gerak, dan menjauhi racun seperti rokok, kita itu sedang merawat pabrik dan jalan tol di dalam tubuh kita. Anggap saja ini investasi paling berharga yang bisa kita lakukan. Jadi, kita kembali lagi ke piring Anda. Sekarang Anda tahu persis apa yang terjadi di dalam tubuh setelah setiap suapan. Jadi, untuk makan siang atau makan malam nanti, kira-kira apa yang akan Anda pilih? Keputusannya ada di tangan Anda.